tanggal 1 Suro tahun 2022. Malam 1 Suro semalam, Jumat malam, menjadi malam yang betul-betul keramat. Ya, malam keramat khususnya bagi 4 petinggi ACT, karena semalam bertepatan dengan malam 1 Suro. Mereka semua ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Gusmar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari apa ini? Hari Sabtu, tanggal 1 Suro tahun 2022. Malam 1 Suro semalam, Jumat malam, menjadi malam yang betul-betul keramat. Ya, malam keramat khususnya bagi 4 petinggi ACT, karena semalam bertepatan dengan malam 1 Suro. Mereka semua ditahan oleh Bareskrim Polri atas dugaan pidana terkait penyimpangan dana yang mereka kumpulkan. 4 petinggi ACT yang ditahan oleh Bareskrim Polri adalah 4 orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan penyelewengan dana donasi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. 4 tersangka termasuk Presiden ACT Ibnu Hajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin ditahan malam ini. Ini maksudnya malam ini semalam ya, Jumat malam. Malam ini sesuai dengan keputusan gelar perkara, malam ini akan dilakukan penahanan terhadap 4 tersangka dalam perkara tersebut, kata Dirtipidum Deksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan kepada wartawan Jumat malam. Wisnu mengatakan penahanan dilakukan lantaran dikhawatirkan ada tindakan penghilangan barang bukti oleh keempat tersangka tersebut. 2 tersangka lain yang juga petinggi ACT, Haryana Hermain dan Novariandi Imam Akbari. Penyidik memutuskan untuk melakukan proses penahanan terhadap 4 tersangka tersebut karena penyidik mengkhawatirkan adanya barang bukti yang dihilangkan, kata Wisnu. Alhamdulillah. Selanjutnya, Wisnu mengatakan keempat tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan di Bareskrim sini selama 20 hari ke depan. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Presiden ACT Ibnu Hajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana donasi. Ahyudin dan Ibnu Hajar serta 2 tersangka lainnya terancam hukuman 20 tahun penjara. Kalau TPPU, tindak pidana pencucian uang, sampai 20 tahun, kata Wadir di Deksus Bareskrim Polri Kombes Helvi Asekap di Mabes Polri sebelumnya. 2 tersangka lainnya yakni Haryana Hermain yang merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT termasuk mengurusi keuangan. Ada juga tersangka lain yakni Novariandi Imam Akbari atau Nia selaku Ketua Dewan Pembina ACT. Keempatnya pun disangkakan pasal tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dana jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP dan seterusnya. Ancaman hukumannya bisa 20 tahun dan ini saya kira setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan, yang tidak punya hati, tidak punya empati, dana umat, dana bencana sampai diselewengkan untuk kekayaan pribadi, untuk fasilitas pribadi. Walaupun tidak semuanya, tapi sebagian yang mereka gunakan sudah sangat banyak. Dan terakhir yang menghebohkan publik,
adalah 138 miliar rupiah dari Boeing yang seharusnya dialirkan oleh ACT untuk para ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air tahun 2018 yang lalu. Tetapi ternyata tidak seluruhnya disalurkan. Ada 34 miliar yang diselewengkan, termasuk darahnya diberikan kepada Koperasi Syariah 212. Ini Mabes Polri yang mengatakan. Pesawat Lion Air jatuh di kawasan Karawang, Jawa Barat pada tahun 2018 dan seluruh penumpangnya meninggal dunia. Ada 181 penumpang plus 8 awak, seluruhnya meninggal dunia. Boeing sebagai pabrikan pesawat bertanggung jawab memberikan dana sosial CSR-nya. Dan Boeing mempercayakan kepada ACT untuk menyalurkan, untuk memberikan dana CSR-nya itu kepada ahli waris korban meninggal, tapi faktanya tidak seluruhnya diberikan. 34 miliar besar sekali loh ya. Kalau hanya dana sekedar dana operasional itu enggak segitu besar. Lagi pula kalau dana yang dikumpulkan untuk bencana itu aturannya tidak boleh satu peser pun diambil. Ya, kalau Anda mengumpulkan donasi dengan judul donasi untuk bencana alam atau bencana kecelakaan yang lain, tidak boleh satu peser pun diambil untuk uang operasional, itu ketentuannya. Dan faktanya ACT telah melakukan yang luar biasa. Yang melihat kejahatan dengan kedok agama itu yang menurut saya tidak bisa diampuni. Gitu. Oh Allah ya Karim. Oke, mudah-mudahan ini menjadi pengalaman berharga bagi siapapun. Bagi kita semua yang suka gemar mengumpulkan dana donasi umat untuk tidak tergoda dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, karena bukan hanya berbahaya bagi kita di dunia ini, tapi berbahaya tentu saja pertanggungjawaban di akhirat kelak. Apalagi dana ahli waris korban kecelakaan pasti banyak hak anak yatim gitu. Dan haram hukumnya mengambil jatah dari anak yatim. Nabi melarang keras. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.